dari firman Allah tersebut, ya, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat tersebut menekankan pentingnya sholat secara umum, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wassalatil wusta, dan menjaga sholat pertengahan. Imam Bukhari, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan sholat wusta, sholat pertengahan adalah sholat asar, di mana kebanyakan manusia lalai. Ya. Disebut secara khusus agar kemudian jangan manusia lalai dari sholat apapun kesibukannya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah oleh kalian untuk Allah dalam keadaan qanitin, khusyuk. Di dalam hadis-hadis disebutkan awal-awal Islam, ya, itu sholat boleh ngobrol. Awal-awal boleh ngobrol, teman kanannya, teman kirinya, ya, boleh menyuruh sesuatu dan boleh menjawab salam. Ada orang salam, assalamualaikum, jawab awal-awal. Setelah turun ayat ini, wa qumu lillahi qanitin, maka tidak diperbolehkan lagi ngobrol, ya, menjawab salam, perbuatan dan perkataan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Karena sholat itu isinya baca Quran, zikir, munajat, doa. Ya. Ini asbabun nuzul dari ayat yang dimaksud wa qumu lillahi qanitin. Betapa pentingnya menjaga sholat sehingga Nabi bersabda, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wa la burhanun wa la najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Ubayy bin Khalaf. Siapa yang menjaga sholat, menjaga waktunya, menjaga syaratnya, menjaga wudunya, menjaga kekhusyukannya, maka sholat baginya menjadi cahaya, menjadi bukti keimanan, dan menjadi keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki bukti keimanan, dan tidak memiliki keselamatan. Dan dia pada hari kiamat dikumpulkan bersama Qarun, Haman, Fir'aun, dan Ubayy bin Khalaf. Ya, ini penting, ya, menjaga sholat. Sehingga amalan yang paling utama adalah as-sholatu ala waktiha.
ditinggalkan dosa besar, ya. Kemudian kalau dikobok itu juga sholatnya tidak tepat waktu, tapi masih bagus daripada ditinggalkan. Ya. Ketika ditanya lagi, itu amal apa lagi yang paling utama? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah, amal yang disukai Allah, yang paling disukai Allah, al-jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi sholat di waktunya itu adalah amalan paling utama, dan itu bagian dari menjaga sholat di waktunya dan berjamaah. Kemudian menjaga lagi syarat-syaratnya. Sudah paham semua di bawah syarat sholat itu setidaknya 5, ya: suci dari hadas kecil dan besar, suci dari najis badannya, pakaiannya, tempatnya, menghadap kiblat, menutup aurat, dan masuk waktu. Nggak boleh bapak jam 2 pagi sholat subuh, nggak boleh, itu sholat tahajud, harus di waktunya. Ya. Kemudian orang yang tidak menjaga sholat, kata Nabi, maka tidak ada cahaya, tidak ada bukti keimanan, dan tidak ada keselamatan, dan dikumpulkan bersama tadi, ya, bersama Qarun, Haman, Fir'aun, dan Ubay bin Khalaf. Qarun itu simbol orang kaya, yang melanggar perintah Allah. Padahal Qarun ini hafiz Taurat, apal Taurat dulu ya, waktu belum kaya, setelah kaya jadi membuang isi kandungan Taurat. Haman simbol pejabat yang merintis dari anak desa sampai menjadi perdana menteri. Haman ini yes man, ABS, asal bosan, meskipun perintah atasannya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, oke, yang penting karirnya naik. Itu Haman. Fir'aun simbol penguasa yang zalim, yang ingin mengganti hukum Allah dengan undang-undang pribadinya. Ya, yang penting diri dan keluarganya makmur. Kemudian Ubay bin Khalaf, simbol orang yang sibuk mencari dunia, setelah didapat dunianya ingin menjadikan sebagai penghalang dakwah agama Allah Tuhan. Kalau yang tiga orang tadi, Qarun, Haman, Fir'aun, itu di zaman Nabi Musa, tokoh antagonis di zaman Nabi Musa. Kalau Ubay bin Khalaf itu tokoh di zaman Nabi Muhammad. Ubay bin Khalaf, ya, memelihara kuda yang paling mahal di zamannya. Ditanya, kamu pelihara kuda untuk apa? Untuk membunuh Muhammad. Kata Nabi, insya Allah saya yang membunuhnya. Terjadi perang, ya. Cuma saya lupa perang Badar atau Uhud, ya. Terjadi perang. Itu Ubay bin Khalaf menggunakan kuda lagi yang dia bilang untuk membunuh Muhammad. Nabi mengatakan, meskipun perang di garda depan itu nggak bawa senjata, Apa itu intinya? Intinya Nabi itu pengen meminimalisir jumlah korban perang di dia musuh. Jadi kalau dikatakan gila darah, haus darah, itu salah. Tidak ada seorang musuh pun yang dibebas di tangan Nabi. Tidak ada. Kecuali ini, Ubay bin Khalaf ini mengeset, ingin mengincar Nabi Muhammad. Dia betul-betul mengintai, mendekat, maka kata Nabi kepada sahabat
enggak hanya sebegini, enggak tergores. Ubay bin Khalaf dengan itu menjadi terjatuh di terowongannya dan dia berkata, matilah aku, binasalah aku. Kata teman-temannya, kan cuma apa? Tadi sedikit tergores, tapi karena penderitaannya, karena jiwa yang menderita, ada meninggal dunia juga. Ya, penting juga jiwa itu harus tenang. Dia gelisah meninggal juga, mati juga. Itu Ubay bin Khalaf. Makanya orang yang tidak menjaga sholat di akhir dikumpulkan dengan 4 orang tadi. Ya. Kedudukannya orang yang tidak menjaga sholat seperti 4 orang tadi. Ya. Itu penting ya, menjaga sholat ini apa namanya oleh-oleh daripada mikro dia sholat. Gitu. Bahkan ciri orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila berdiri untuk sholat, berdirinya malas. Di zaman Nabi itu orang munafik jamaah. Sholat jamaah zuhur, asar, maghrib. Tapi isya dan subuh alasan gelap. Jadi Bapak jangan dibayangkan ada di zaman Nabi di Madinah, ya gelap, lampu seadanya. Jadi orang munafik kesempatan Muhammad jangan lihat subuh sama isya enggak hadir. Ya. Kalau yang siang itu dan maghrib hadir karena enggak enak. Ya, enggak mau dikatakan munafik. Jadi idealnya orang muslim ini idealnya ya, memang sebelum azan datang ke masjid baru. Tapi dia kalau sudah berazan loncat. Artinya malas-malas lagi boleh masuk, langsung bergegas ke masjid. Ya. Wal'adiyati dhabha. Maksudnya adiyat itu menerangkan apa? Kuda itu kalau perang mau jam 1 malam jam 2 tetap siap. Seperti itu kita terhadap perintah sholat, terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh mengganggu. Karena kita ini nunggu sholat, hari sholat subuh, nunggu sholat zuhur. Antara sholat zuhur ada kegiatan apa, tapi intinya nunggu sholat. Maka kita niatkan, saya niat untuk sholat zuhur. Biar ada tanggung jawab menjaga sholat. Setelah zuhur, saya niatkan untuk sholat asar terus. Ada antara waktu sholat kita doakan sebaik-baiknya. Ya, dengan apa? Baca Quran, dengan membantu keluarga dalam bekerja, melakukan yang bermanfaat untuk diri, keluarga, dunia dan akhirat kita. Itu istilahnya itu. Tapi kita tujuannya sholat. Ya, gitu. Ya, ini hikmah daripada Isra Mi'raj yaitu sholat 5 waktu hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan ya kajian selanjutnya.